Salam olahraga, salam Reza Bol. Ya, ini lanjutan video yang tadi, video tentang tindakan rasis. Jadi hari ini saya mau coba sedikit ulas tentang drawing UCL yang baru selesai beberapa jam yang lalu. Ya, banyak terjadi kejutan, banyak pertandingan yang menarik juga mau kita bahas. Ya, karena Champions League ini kan memang kompetisi yang dinanti-nantikan pecinta bola juga ya. Jadi menarik untuk dibahas. Oke, laga pertama itu ada Mönchengladbach melawan City. Ya, Mönchengladbach lawan City ini terakhir kali bertemu di fase grup 2016-17 kalau nggak salah. Dan Mönchengladbach ya seperti yang kita tahu ini tim yang merepotkan Madrid juga kemarin beberapa waktu yang lalu di fase grup. Jadi nampaknya Mönchengladbach ini bisa merepotkan City, tapi ya di atas kertas City lebih unggul daripada Mönchengladbach. Dan juga City ini kan punya lini mereka nih memang kalau bisa dibilang tajam lah, dari lini belakang sampai lini depan mereka lebih bagus lah dari Mönchengladbach. Tapi kita nggak tahu juga Mönchengladbach ini bisa memberikan kejutan, tapi di atas kertas City bisa lolos lah dari 16 besar dengan melawan Mönchengladbach ini. Jadi City bisa lolos ke 8 besar. Yang kedua Lazio Munchen. Ya, Lazio Munchen. Kemarin Lazio segrup sama Dortmund, menang 3-1 di kandang. Mungkin kalau untuk Bayern sih, Bayern ini meskipun dalam 2 pertandingan Bundesliga terakhir mereka imbang, tapi nampaknya mereka ini akan segera bangkit ya. Kita tahu memang Munchen ini merupakan tim yang sebenarnya mereka itu kalau mereka kalah di liga ya paling mereka kalah cuma sekali 2 kali lah. Habis itu mereka ngegas, mereka langsung sapu bersih kemenangan. Dan mungkin lawan Lazio ini di atas kertas memang Bayern ini lebih unggul daripada Lazio, tapi ya kita tahu Lazio ini kan klub yang bisa memberikan kejutan juga sama seperti Mönchengladbach tadi. Tapi di atas kertas Munchen bisa lah melewati hadangan dari Lazio. Tapi Lazio ini diwaspadai lini depannya ya, karena ada duet Immobile sama Korea. Jadi apalagi Immobile kan mantan pemain Dortmund ya, jadi dia mungkin sedikit tahu bagaimana Munchen. Jadi mungkin laga ini ya saya sedikit mengunggulkan Munchen. Kalau dalam persentase 60-40 lah, 60 Munchen 40 Lazio. Oke, yang ketiga ada ATM Chelsea. Nah, ini yang seru nih. ATM Chelsea ini terakhir kali ketemu 2017-18 waktu di fase grup juga. Nah, ATM ini kemarin baru kalah sama Madrid di derby, dan mereka di fase grup sama Munchen pun mereka hampir terseok-seok juga meskipun akhirnya mereka lolos. Mereka tuh Atletico bisa dibilang ya konsisten di La Liga, tapi lawan Madrid kemarin mereka kalah, dan di Champions League ini mereka ketemu Chelsea. Nah, Chelsea ini kan kita tahu kemarin juga baru kalah sama Everton, tapi ya kedua tim ini kalau dibilang persentase sih 51-49 lah, 51-49, 51 sedikit saya mengunggulkan untuk Atletico, karena memang laju mereka di La Liga pun sebelum sama Madrid kan memang konsisten. Sedangkan Chelsea ya kita tahu Chelsea ini kemarin baru kalah juga sama Everton, dan ini kekalahan pertama mereka juga kan semenjak mereka selalu bagus mainnya dan menang. Jadi ini mungkin laga yang susah juga bagi Lampard, karena ini merupakan musim keduanya juga di Chelsea kan, dan dia harus menghadapi tim sekelas Atletico yang kita tahu Diego Simeone udah berpengalaman melatih Atletico udah hampir 9 musim lah, 9 atau 10 musim lah. Jadi dia mungkin tahu bagaimana kelemahan dari Chelsea juga, karena dia udah ketemu Chelsea kan sebelum-sebelumnya. Yang keempat yaitu Leipzig Liverpool. Nah, Leipzig kemarin di fase grup ngalahin MU 3-2. Sekarang lawannya Liverpool.
Liverpool kemarin di 16 besar tumbang sama ATM. Sekarang apakah tumbang lagi? Ya kita nggak tahu. Nah, Leipzig sama Liverpool, saya sedikit mengunggulkan Liverpool. Mungkin persentase 55 banding 45 lah. Tapi memang Leipzig ini kan permainannya bagus. Sejak Nagelsmann gantiin Ralf Rangnick, permainan mereka tuh bagus meskipun sekarang udah ditinggal Werner. Nah, tapi kekuatan Leipzig itu sebenarnya ada di Poulsen, atau juga bisa Sabitzer, atau malah di bek kiri Angelino. Kita tahu kan Angelino ini memang momok kali untuk tim lawan karena dia itu merupakan top skornya Leipzig di posisi back tuh. Jadi dia ini bisa mengancam juga bagi Liverpool. Jadi kalau misalnya Liverpool mainnya nggak konsisten di Champions League mungkin bisa aja kalah. Tapi ya saya nggak menutup kemungkinan Liverpool bakal menang. Apalagi kan Van Dijk juga masih cedera ya. Jadi rawan juga buat Liverpool kalau misalnya mereka nggak terlalu main bagus. Ya semoga aja sih pemain-pemain lain kayak Joe Gomez itu udah balik, habis itu Thiago juga, terus Diogo Jota tadi kabarnya juga bakal menepi karena cedera. Jadi saya sedikit mengunggulkan Liverpool lah untuk lolos. Tapi kita nggak bisa pungkiri Leipzig ini memang tim yang bisa dibilang penuh kejutan juga di Eropa saat ini. Oke, match kelima Porto Juventus. Porto Juventus ini match yang dibilang big match juga sih, karena Porto kan juara Portugal ya, Juve juara Italia. Jadi tapi memang dalam beberapa pertemuan terakhir kan Juve mendominasi. Apalagi Juve ini kan memang sekarang ingin sekali mengincar Champions League ya, karena mereka udah beberapa musim terakhir selalu mentok di final. Dalam 5 tahun terakhir aja kan mereka 2 kali masuk final dan dua-duanya kalah. Jadi laga ini ya laga yang nggak boleh disia-siakan juga sama Pirlo, karena ini merupakan debut Pirlo juga kan di UCL. Jadi Juventus di atas kertas bisa lah mengalahkan Porto dalam persentase 60-40 lah untuk Juventus. Yang selanjutnya Barca PSG. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu sama pecinta bola. Neymar comeback ke Camp Nou, kita belum tahu karena kemarin dia cedera lawan Lyon. Nah, Barca PSG, kita tahu kan Barca ini masih inkonsisten di La Liga. Di Champions League kemarin secara mengejutkan mereka kalah. Nah, tadi pas lawan Levante, meskipun saya nggak nonton pertandingannya, saya ngelihat Barca ini banyak peluang. Permainan mereka udah bagus karena let's say ya mungkin karena Levante ya lawannya, jadi mereka main bagus, banyak peluang. Tapi ya mereka gini ya, perbandingan Barca nih dengan tim-tim lain terutama Madrid. Barca kalau melawan tim-tim yang parkir bis, mereka itu masih bisa menciptakan peluang dan mereka bisa menciptakan peluang dan mereka bisa mencetak gol. Nah, kalau Madrid ini kan tidak bisa mencetak peluang tapi nggak bisa cetak gol. Nah, kalau tadi malam sebenarnya mereka tuh bisa menang 2-3 atau 4-0 lah, tapi kan karena banyak peluang yang tersia-siakan, jadinya mereka kalah sama mereka menang lawan Levante dengan skor tipis. Nah, bagi PSG ini juga nggak konsisten di Ligue 1. Baru aja mereka kalah sama Lyon, langsung direbut puncak klasemen sama Lille. Jadi mungkin menurut saya ini pertandingan yang menarik lah. Ini mungkin 50-50 ya antara Barca sama PSG. Bukan karena saya melihat Barca runner up, PSG yang juara grup, enggak. Tapi bisa dibilang nih super big match lah di Champions League 16 besar ini, karena kedua tim kan sama-sama ingin menang. Apalagi ya memori tahun 2017 ya, Barca comeback sensasional 6-1 itu. Jadi mungkin mental itulah yang mau dibangun Barca lagi sama Koeman di Liga Champions. Jadi biar percaya diri mereka itu naik lagi untuk mengalahkan PSG. Bagi PSG saya rasa nggak mungkin kan mereka kemarin jadi finalis Liga Champions terus mereka gugur di 16 besar. Jadi ini sama-sama keinginan besar lah bagi kedua tim untuk menang. Terlepas dari apapun hasilnya ya, ini memang pertandingan yang imbang. Saya nggak bisa bilang Barca akan menang, PSG akan menang. Jadi ini 50-50 lah, 50-50. Lalu yang ketujuh tadi keenam ya, Barca PSG. Yang ketujuh Sevilla Dortmund. Nah, Sevilla sebenarnya ini spesialis Europa League ya, tapi karena mereka udah lolos juga ke Champions ya,
uh, mereka nggak juara Europa League lagi. Nah, jadi untuk tim Sevilla sama Dortmund ini susah juga diprediksi karena memang mereka sama-sama bagus mainnya, tapi saya sedikit mengunggulkan Dortmund lah, karena Dortmund ini kan pemain-pemainnya juga bagus ya, meskipun Haaland cedera dan mereka kalah sama Stuttgart kemarin 5-1 dan Favre dipecat. Jadi itu menurut saya mental yang sedang ingin dicoba dibangkitkan lah sama asistennya. Semoga Dortmund ini bisa bangkit, dan pengaruhnya Haaland bagi Dortmund ini emang kerasa. Kalau Haaland nggak main ya Dortmund bakal susah cetak gol gitu. Jadi ini mungkin pertandingan yang bisa dibilang layak juga ditunggu-tunggu, karena Dortmund kan ingin memperbaiki prestasi mereka juga di Champions, karena kan musim lalu mereka dikalahkan sama PSG. Jadi ini menarik sih kalau untuk dilihat. Match terakhir Atalanta Madrid. Nah, Atalanta ini nggak bisa diremehkan memang. Di Serie A mereka memang masih terseok-seok lah di Serie A. Tapi di Liga Champions mereka luar biasa. Liverpool kalah sama mereka, terus Ajax juga kalah. Meskipun rumornya nih baru saya dengar Papu Gomez akan cabut, tapi itu mungkin nggak membuat mental mereka jatuh. Jadi mungkin ini laga yang berat juga bagi mereka, karena menurut saya Atalanta ini bagusnya itu memang di lini depan sama tengah, karena di lini depan mereka punya Gomez, Zapata, ada Ilicic juga. Di tengah mereka ada gelandang yang bagus kayak Martin de Roon, Gosens, Malinowski. Di belakang juga ada Hateboer sama Rafael Toloi. Nah, jadi memang Atalanta ini tim yang harus diwaspadai juga. Nah, bagi Madrid memang ini kesempatan mereka untuk membuktikan bahwa mereka memang harus survive di Champions League musim ini, karena kan mereka udah bentok 2 musim ini di 16 besar. Jadi lawan Atalanta ini nggak akan mudah bagi Madrid. Tapi kalau misalnya Madrid bisa memanfaatkan sekecil apapun kesalahan dari Atalanta, mungkin Madrid ini bisa unggul. Let's say persentase 60-40 lah, untuk 60 untuk Madrid, 40 untuk Atalanta. Karena memang Atalanta ini luar biasa. Ini tim yang nggak bisa diremehkan, meskipun mereka kemarin sama PSG pun kalah, tapi perjuangan mereka tuh udah luar biasa. Jadi di 16 besar ini paling kuda hitamnya Atalanta sama Leipzig lah, karena mereka kan kemarin juga lolos tuh ke perempat final dan semifinal. Jadi memang layak dinanti pertandingan Atalanta Madrid ini, karena meskipun saya sebagai fans Madrid juga tetap saya mengunggah Madrid, tapi saya nggak memungkiri Atalanta bisa buat kejutan. Tapi semoga aja Madrid bisa survive lah itu. Oke, itu aja dulu. Besok saya upload. Ntar saya pengen bahas tentang masalah Eriksen di Inter. Oke, thank you for watching.